Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini kita bertemu di pertemuan keempat di manajemen produksi. Kemarin kita di pertemuan ketiga. Nah, ini masih terkait dengan pertemuan ketiga kemarin. Ini hanya sambungan. Kita mempunyai perusahaan dengan bagaimana mencari lokasi dan tata letak untuk membangun perusahaan kita. Nah, ini di sini strategi proses, lokasi dan tata letak. Nah, kita langsung ke lokasi dan tata letak. Ini selingan strategi proses. Nah, pengertian strategi proses merupakan penentuan bagaimana suatu proses pembuatan barang atau penyediaan jasa akan dilakukan. Nah, ini jadi proses dari pembuatan barang yang telah kita buat, maupun pembuatan aplikasi maupun pembuatan jasa yang telah kita buat untuk bagaimana untuk menciptakan goal, yaitu untuk menciptakan tujuannya. Ya, tujuannya di sini adalah apa? Pemenuhan keinginan konsumen, atau yang kedua di sini pemenuhan pertimbangan biaya. Nah, jadi yang pertama kita menciptakan sebuah aplikasi, menciptakan sebuah barang, maupun kita menciptakan sebuah jasa. Yang pertama adalah kita untuk keinginan konsumen. Nah, itu yang hal utama. Kemudian yang kedua di sini adalah pemenuhan pertimbangan biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan barang atau pembuatan aplikasi, pembuatan jasa seperti itu. Nah, itu harus ditimbangkan biaya habis berapa, untuk apa, misalnya biaya packaging, biaya transportasi, biaya bahan mentah, sampai menjadi barang jadi seperti itu. Nah, itu adalah tujuan daripada proses. Nah, ini menurut rute dan penjadwalan proses. Nah, ada 3. Yang pertama di sini produksi per unit, yang kedua ada produksi kelompok, yang ketiga di sini ada produksi massal. Nah, misalnya kita produksi per unit di sini, misalnya proyek dan pesanan. Misalnya ada pesanan dari teman-teman yang misalnya mempunyai e-commerce. E-commerce misalnya dalam bentuk pre-order, misalnya sweater. Nah, sweater dalam bentuk custom, dalam bentuk couple misalnya. Nah, itu produksi per unit. Jika ada pesanan, teman-teman langsung memproduksi barang tersebut. Nah, jika memproduksi kelompok, nah, produksi ini sekali hanya untuk satu merek, misalnya satu merek, tapi produksi itu berulang terus menerus. Nah, misalnya produk Indomie, produk mie sedap, produk yang ada di sekitar kita, misalnya yang ada di supermarket. Nah, itu produksi, mungkin dia memproduksi hanya satu untuk keperluan semua yang ada di Indonesia, misalnya memproduksi Indomie. Nah, jadi dia produksi terus menerus setiap hari, kemudian dia pasarkan sampai habis, kemudian dia bikin lagi terus menerus. Nah, itu adalah produksi daripada pengertian produksi kelompok. Ya, bagaimana dengan produksi massal? Nah, ini produksi dalam jumlah besar. Nah, memperhatikan teknologi dan SDM. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya produksi dalam jumlah besar. Yang tadi produksi mie Indomie, dia memperhatikan teknologi dan sumber daya manusia. Nah, misalnya teknologi yang digunakan untuk memproduksi mie tersebut. Nah, misalnya mie Indomie sampai ke luar negeri. Nah, sampai ke Jepang misalnya, sampai ke Amerika. Nah, dia memperhatikan teknologi apa yang ingin digunakan untuk memproduksi mie dalam jumlah besar seperti itu setiap harinya. Misalnya Amerika meminta Indomie dalam bentuk dus itu berapa koli, misalnya sehari 1000 koli. Nah, itu PT Indofood harus memenuhi permintaan dari Amerika tersebut. Nah, bagaimana teknologinya, apa yang ingin digunakan mesinnya? Tidak mungkin menggunakan tangan manusia dalam bentuk 1000 koli untuk Amerika. Nah, seperti itu dalam produksi massal. Oke, kita lanjut.
Fokus manajemen proses. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada fokus proses, yang kedua ada fokus repetitif berulang, dan yang ketiga ada fokus produk. Nah, di mana sejumlah produksi dicapai dalam keadaan jumlah produk atau kumpulan produk yang berbeda-beda dengan jumlah yang kecil pada tempat yang disebut job shop. Nah, ini pengertian daripada fokus proses. Kemudian pengertian fokus repetitif, proses yang aneka produknya sedikit dan bervariasi. Nah, banyak dikenal dengan intermittent proses. Nah, jadi fokus berulang ini produknya mungkin sedikit tapi bervariasi. Nah, seperti tadi yang Indomie, mungkin mie-nya sama tapi variasi dari varian rasa. Nah, itu seperti itu dalam bentuk fokus berulang. Fokus produk, fokus proses dengan jumlah produk besar namun variasinya sedikit. Peralatan produksinya diatur di sekitar produk. Proses ini pula proses yang terus menerus. Nah, ini fokus pada produk, misalnya produk mobil Toyota Avanza, misalnya dia cukup mempunyai satu produk, dia tidak mempunyai produk yang lain. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Saya ambil contoh lagi, misalnya mobil Tesla dengan harga yang sekian miliar, sekian triliun. Nah, dia hanya mempunyai satu produk mobil Tesla, dia tidak mempunyai fokus produk yang lainnya. Ini adalah contoh daripada fokus produk. Dia tetap fokus pada produk satu, tidak terpaku atau tidak mempunyai produk yang lainnya. Strategi lokasi. Nah, ketika kita ingin membuka perusahaan, ketika ingin membuka suatu usaha, suatu PT, suatu perusahaan yang sangat besar, nah ini lokasi harus kita harus dianalisis. Nah, misalnya strategi tempatnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, nah, transportasinya bisa enggak, dekatkah dengan jalan tol, dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, seperti itu. Nah, itu harus kita analisis. Nah, jadi strategi lokasi ini sangat tergantung kepada produknya dan jenis produksi atau jasa yang diberikan. Nah, di sini tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Kemudian yang kedua, penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Nah, jadi semua laba perusahaan itu tergantung daripada lokasi. Nah, itu juga mempunyai pengaruh besar. Misalnya contohnya biaya transportasi, biaya sumber daya manusia, kemudian biaya produksi. Nah, biaya transportasi misalnya jauh dari jangkauan gerbang tol, jauh daripada bandara, jauh daripada pelabuhannya, itu mungkin ongkos dari transportasi sangat mahal. Nah, itu adalah memberikan pengaruh daripada keuntungan maupun profit dari perusahaan. Penentuan lokasi. Nah, ini penentuan yang tepat untuk mempengaruhi kemampuan perusahaan. Yang pertama di sini melayani konsumen dengan memuaskan. Yang kedua, mendapatkan bahan mentah secara kontinu, jadi secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Nah, ini termasuk daripada sumber daya atau karyawan yang kita rekrut. Yang terakhir di sini memungkinkan perluasan perusahaan di kemudian hari. Nah, jika kita mempunyai satu merek, kemudian permintaan itu sangat banyak, nah bisa jadi perusahaan kita untuk memperluas tanah, misalnya memperluas gedung, menambah karyawan, menambah mesin. Nah, tentunya lokasi tersebut harus kita analisiskan. Apakah tanah di sekitar lokasi kita cukup untuk membangun usaha kita di suatu saat nanti ketika permintaan produk banyak, ketika kita ingin membuat produk yang baru. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Perencanaan evaluasi. Nah, ini sesudah perusahaan beroperasi. Nah, misalnya kita sudah mempunyai perusahaan, nah, mempunyai PT. Nah, di sini ketika perusahaan kita sudah beroperasi, nah ini adalah rencana untuk dievaluasi. Yang pertama, berpindahnya pusat kegiatan bisnis.
Yang kedua, berubahnya adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, berpindah konsentrasi pemukiman. Yang keempat, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan lebih baik. Yang kelima, meningkatnya kapasitas produksi perusahaan. Nah, ini harus dievaluasi. Jika nanti perusahaan kita harus pindah misalnya ke luar pulau, ke luar Jawa, atau keluar daerah, misalnya dari Tangerang ke Jawa Timur, dari Tangerang ke Jawa Tengah, yang sekarang ini sangat marak yang ada di sekitar kita di Kabupaten Tangerang. Nah, ini adanya pusat kegiatan bisnisnya berpindah. Jadi kenapa? Jadi pengangkutannya di sana mungkin lebih baik, biaya produksi mungkin di sana lebih murah, biaya sumber daya manusia di sana lebih murah daripada di sekitar kita. Nah, di sini adalah untuk mengurangi kerugian daripada perusahaan yang telah kita bangun. Nah, seperti itu. Ini faktor utama perencanaan lokasi. Yang pertama, letak pasar. Yang kedua, letak sumber bahan baku. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan tenaga listrik. Yang kelima, ketersediaan air. Yang keenam, fasilitas pengangkutan. Nah, jadi yang pertama, untuk kita menggunakan lokasi harus dekat dengan pasar. Maksudnya bukan pasar dengan tradisional, tapi untuk pemasaran produk kita ini kemana, dekat tidak dengan pemasaran produk kita. Kemudian yang kedua, letak sumber bahan baku. Nah, jadi sumber bahan baku ini kita tidak boleh jauh. Nah, harus dekat dengan perusahaan kita. Sumber bahan baku tidak boleh kita ekspor dari luar negeri, apalagi kita ada di luar pulau misalnya. Itu sumber bahan bakunya mungkin biaya daripada ekspor maupun transportasi itu sangat mahal. Nah, yang ketiga di sini ketersediaan tenaga kerja, ada tidak sumber daya manusia di sekitar perusahaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ketersediaan tenaga listrik. Ini sudah pasti untuk misalnya mengoperasikan mesin, mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima di sini adanya ketersediaan air, sudah pasti. Nah, untuk misalnya MCK, untuk biaya produksi dari tenaga air. Kemudian yang keenam, fasilitas pengangkutan. Nah, di sini fasilitas pengangkutan misalnya fasilitas tracking, fasilitas transportasi ke bandara, transportasi ke pelabuhan. Nah, di sini jalannya akses menuju tol dekat tidak. Kemudian akses menuju bandara di sini dekat tidak. Nah, itu untuk menjadi perencanaan pembuatan lokasi perusahaan. Nah, ini metode penilaian lokasi. Ketika kita mendapatkan lokasi, nah di sini adanya faktor rating. Rating di lokasi tersebut bagus atau enggak. Nah, di sini analisis nilai ideal, kemudian analisis ekonomi yang ada di sekitar. Nah, analisis volume biaya ketika kita ingin membangun. Yang kelima, pendekatan pusat graviti. Nah, di sini pusat gravitinya seperti apa? Apakah dekat dengan perumahan, ataukah dekat dengan kota, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara, seperti itu. Nah, di sini kemudian metode transportasi yang tadi saya jelaskan untuk memudahkan produk kita kepada pasar, sehingga mendistribusikan produk kita ke pasar sampai ke tangan masyarakat. Ini ada di metode transportasi. Strategi tata letak atau layout ketika ingin membangun perusahaan bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat mencapai kebutuhan kapasitas dan kualitas dengan biaya yang paling ekonomis. Nah, biasanya strategi ini mencakup desain. Nah, desain atau konfigurasi dari bagian-bagian pusat-pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, ini misalnya layout kita, letak mesin produksi penggilingan di mana, letak mesin pengeleman di mana, letak mesin pengecatan kita ada di mana. Nah, ini sangat penting untuk kita mendesain daripada layout maupun tata letak dari suatu perusahaan. Kita harus mentata letak layout kantor apa di tengah, apa di depan, contohnya seperti itu. Nah, ini tujuan penyusunan tata letak ada 10 poin.
Silakan teman-teman baca. Ini saya videonya terbatas. Nah, saya akan menjelaskan yang contoh tata letak proses. Nah, ini contoh tata letak proses. Misalnya di sini gudang. Di sini gudang bahan mentah. Kemudian di sini kita ada bubut, mesin bubut, kemudian di sini ada mesin potong. Kemudian di sini ada mesin bor, kemudian di sini ada mesin gerinda, ada mesin las, kemudian di sini ada mesin cat. Nah, sampai yang terakhir sampai ke gudang bahan jadi. Nah, ini contoh tata letak proses. Kemudian di sini contoh tata letak produk. Nah, di sini mungkin ada gudang bahan mentah atau gudang bahan untuk diproduksi. Di sini ada mesin bubut, ada mesin pres, ada mesin potong, kemudian di sini ada mesin bubut lagi. Kemudian di sini ada mesin bor, kemudian di sini ada mesin las, ada mesin gerinda, ada mesin bor, di sini gerinda, bor, gerinda, bor. Kemudian di sini kita rakit. Setelah rakit kita langsung masukkan ke gudang. Nah, ini contoh tata letak posisi tetap. Nah, di sini dari gudang ke gudang, tapi dia merakitnya di tengah. Bubut, pres, gerinda, las, cat, bor, setelah jadi dirakit di tengah, langsung dikirim ke gudang. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, ini untuk tata letak posisi tetap. Nah, ini yang terakhir, perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penyusunan tata letak. Nah, ini bisa teman-teman praktikan untuk membuat layout daripada perusahaan teman-teman. Ketika nanti ingin membuka perusahaan teman-teman, tidak usah menyewa desainer maupun tidak usah menyewa atau menyuruh daripada orang lain untuk melayout perusahaan. Nah, sebaiknya kita melayout sendiri. Nah, ini kita yang pertama di sini ada craft, computer relative allocation of facilities technique. Yang kedua ada COVAD, yang ketiga ada planet, yang keempat ada Corelab, yang kelima ada Aldep. Nah, ini bisa teman-teman gunakan dari salah satu software komputer ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 4 ini. Nah, bila mana ada pertanyaan silahkan diposting di Google Classroom, dan nanti sesi diskusi kita buka jam 4.30 sampai jam 5.30 sore. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.